Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para lovers and haters dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam nyata maupun alam gaib. Apa kabarnya? Salam cerdas bersupranatural. Ingat, dimanapun Anda membeli azimatnya, Mbak Wira sediakan edukasinya, dan edukasi ini sifatnya gratis. Pengumuman bagi teman-teman semua yang ingin mendapatkan kitab Padepokan Sengkelat sebagaimana janji Mbak Wira yang akan membagikan kitab Padepokan Sengkelat kepada para subscriber YouTube Mbak Wira, bahwa pembagian ataupun pengijazahan kitab Padepokan akan dilakukan di dalam komunitas. Silakan bergabung dalam komunitas, untuk linknya ada di kolom deskripsi. Baik teman-teman semua, kali ini kita ada terawangan sebuah liontin dari klien nomor 1038 ya, klien nomor 1038. Terawangan masuk kemarin pagi, baru bisa Mbak Wira layani hari ini 14 Januari 2023 jam 21.45 jam 10 malam kurang 15 ya. Antri karena memang Mbak Wira banyak sekali kegiatan. Baik teman-teman semua, sebelum Mbak Wira melakukan terawangan, Mbak Wira perlu menyampaikan dulu bahwa Mbak Wira tidak tahu nih liontin belinya di mana, harganya berapa, ataupun praktisi yang meritualkan siapa. Sehingga apapun nanti hasil terawangannya, tolong jangan dianggap Mbak Wira ingin menjelekkan atau menjatuhkan siapapun, atau Mbak Wira nggak kenal juga siapa yang meritualkannya gitu ya. Yang kedua adalah Mbak Wira tidak jualan liontin. Ya, semua azimat berkodam buatan Mbak Wira itu bervesel emas murni bersertifikat. Jadi tidak ada unsur ingin menjatuhkan karena persaingan usaha, itu nggak ada. Karena toh Mbak Wira juga tidak jualan liontin gitu. Baik teman-teman semua, sebagaimana biasanya untuk melakukan pengecekan suatu benda bertuah kita lakukan dengan beberapa metode. Karena Mbak Wira paham ketika klien itu datang kepada Mbak Wira ingin menerawangkan suatu benda, maka harapannya benda dalam khodam dalam benda itu adalah khodam yang overpower, kuat ya, macan putih misalnya, dewa-dewa, ataupun khodam kelas raja-raja. Oleh karenanya Mbak Wira akan menyampaikan hasilnya dengan paling jujur, meskipun seringkali itu tidak indah untuk didengar, namun Mbak Wira berusaha menyampaikan apa adanya ya, dan itu sudah Mbak Wira renungkan, amati, teliti gitu kan, dari dengan beragam metode. Yang pertama yaitu kita gunakan metode vibrasi energi ya. Kenapa kok vibrasi energi? Karena adanya benda bertuah ya, adanya tuah dalam suatu benda bertuah itu berasal dari energinya. Ya memang ada benda bertuah yang tidak berasal dari energi, ya, tidak mengandung energi, tidak mengandung khodam, itu ada, tapi jumlahnya minoritas sekali. Dan karena yang mayoritas benda bertuah itu karena ada energinya, maka kita cek dulu secara vibrasi energi. Nah, energi pada suatu benda itu ada bermacam-macam. Yang pertama yaitu energi dari alam. Ya, jadi alam yang membuatnya terisi energi, alam yang mengisinya dengan energi, dan biasanya benda-benda yang terisi energi alam ini kita sebut dengan mustika. Ya, contohnya mustika lipan, mustika merah delima, mustika kelapa, dan seterusnya. Benda ini jelas bukan mustika. Ini kan buatan manusia. Dan ketika Mbak Wira melakukan pengecekan, Mbak Wira tidak menemukan ada energi alam dari benda ini. Yang kedua yaitu energi dari praktisi yang meritualkan. Jadi memang manusia itu ya, atau praktisi supernatural itu punya beragam metode, punya banyak teknik yang digunakan. Salah satunya adalah metode yang bisa mengisikan atau mengunci energi dirinya ke dalam satu benda. Nah, energi yang ada pada suatu benda ini kita sebut dengan tulpa. Ya, jadi tulpa adalah energi ya yang didesain dengan tuah tertentu agar memberikan manfaat atau dampak positif bagi benda yang membawa, bagi orang yang membawa benda-benda yang berisi tulpa itu. Nah, untuk benda ini Mbak Wira merasakan ada energi dari praktisinya, tapi seperti kacau tidak berbentuk. Ya mohon maaf, seperti kacau tidak berbentuk. Semacam, mohon maaf loh ya, ini semacam praktisi yang ritualnya itu belum selesai. Sehingga tulpa-tulpa yang ada dalam benda ini ya tidak bisa kita identifikasikan dalam tuah tertentu. Bisa kita sebut dengan tuahnya itu global atau umum. Nah, kalau Anda ingin memanfaatkan tulpa dalam benda ini tidak bisa. Kenapa? Karena memang tulpa yang ada pada benda itu sangat acak. Seperti proses ritual yang belum selesai. Ya, itu yang bisa Mbak Wira sampaikan dari tulpa. Apakah bisa diskalakan Mbak tulpanya? Bisa, kira-kira ada di level energi 72. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu energi dari khodam. Khodam adalah jin yang sudah ditundukkan dan diikat perjanjian agar mau membantu manusia.
mau menyelesaikan beragam tugas yang diberikan oleh manusia. Mbah Wira mendapati khodam dalam benda ini dan energinya juga terlacak. Sosoknya adalah laki-laki berkulit coklat, telanjang dada, memakai celana berwarna hitam. Sempat tertangkap energinya, namun sekali lagi bahwa ada yang aneh dalam energi khodam pada benda ini. Kenapa? Karena seperti belum ditundukkan dan diikat dengan perjanjian. Sebagaimana yang Mbah Wira sampaikan bahwa seolah-olah proses ritualnya itu kayak belum selesai. Ya. Sehingga sudah ada nih makhluknya, sudah ada nih khodamnya, tapi dia belum bisa dipakai. Kenapa? Karena Mbah Wira masih belum menemukan binding atau ikatan ya antara khodam dengan manusia yang menjadi pemilik dari benda ini. Biasanya kalau khodam itu ritualnya sudah selesai, maka Mbah Wira dapat menemukan ada energi manusia, ya energi pemiliknya yang bercampur, mixing dengan energi dari khodam ini bahasa isyarat ya, bahasa batiniah, bahasa roso. Sehingga kalau Anda pahami mungkin akan susah, tapi itu adalah apa ya? Indikator ya bahwa kalau Mbah Wira menemukan sinyal seperti ini, menemukan adanya pencampuran energi dari manusia dan khodam seperti ini, itu tanda gitu loh. Pertanda bahwa ini ritualnya sudah selesai dan tuannya siap dipakai. Kayak gitu. Nah itu belum Mbah Wira temukan dalam benda ini. Sehingga Mbah Wira patut menduga bahwa benda ini itu adalah benda yang ritualnya itu belum selesai. Gitu ya, ini dari karakter-karakter energi yang Mbah Wira temukan. Nah, untuk lebih memperjelas itu, Mbah Wira melakukan pengecekan dengan metode berikutnya, namanya metode visualisasi. Apa itu? Yaitu Mbah Wira berusaha menangkap tanda-tanda visual atau tanda-tanda kehadiran khodam atau manifestasi lah istilahnya dari entitas astral yang menghuni suatu benda bertuah. Setelah Mbah Wira spill tadi di depan, Mbah Wira mendapati penampakan sosok laki-laki berkulit coklat memakai celana hitam. Ya, ini white entitas sesungguhnya. Ya, ini white entitas. Aman tanpa dampak negatif, tapi memang Mbah Wira kayak merasa ini adalah suatu benda yang proses ritualnya itu belum selesai, sehingga mungkin Anda perlu konfirmasi ulang ya, tolong sampaikan dengan bahasa yang baik seperti apakah ritualnya sudah selesai atau mungkin apakah saya bisa diajari cara memanfaatkan tuah dari khodam pada benda ini, atau malah mungkin kalau Anda sendiri yang ritual, maka Mbah Wira perlu menyampaikan bahwa ritual yang Anda lakukan nampaknya belum selesai, belum tuntas. Ya, ibarat orang makan itu, ini habis makan belum minum air putih, belum dicuci piringnya kayak gitu. Jadi ya memang ini prosesnya masih 3/4 lah kira-kira. Ya gimana kita mau memersentasekan suatu proses ya. Ya tentu itu adalah kira-kira dan pandangan Mbah Wira secara subjektif kayak gitu. Nah itu yang bisa Mbah Wira sampaikan dari benda milik klien nomor 1038. Nah, kalau kita cek ya khodamnya ya yang berada dalam benda ini positif sesungguhnya. Kalau Mbah Wira taksir usianya antara 2.200 tahun ya. Kalau khodam itu, kalau Mbah Wira punya standar 3.000 tahun ke atas baru kita sebut dengan tua. Kalau 2.200 yang menjelang tua. Dengan level power sekitar 90 ya. Untuk tuahnya kalau Mbah Wira lihat dari gambaran karakter energi yang dimiliki seperti auranya dominan coklat, kemudian sosoknya yang laki-laki memakai celana hitam. Ini berarti dari karakter energi yang dingin ya, energinya dingin. Itu dia punya tuah dalam hal apa? Penyembuhan, kemudian proteksi. Memang proteksi itu sering beriringan ya dengan penyembuhan. Kenapa? Karena begini lur. Kalau ingin menyembuhkan ya sesuatu, menyembuhkan seseorang, healing lah ya prosesnya. Mempercepat proses penyembuhan itu tentu proteksinya itu harus jalan. Ya, ibarat ada penyakit pada tubuh seseorang, maka pasti dikasih antibiotik dulu supaya penyakit itu nggak kena lagi dari luar. Baru yang sakit di dalam tubuh orang itu disembuhkan. Proses healingnya baru berjalan. Ibarat lukanya dijahit dulu pastinya. Diperban biar nggak kena kuman dari luar. Baru luka ya, bekas lukanya itu proses mempercepat penyembuhan, tambah protein ya, semacam itu. Tambah obat-obatan lain, mencegah infeksi dan sebagainya kayak gitu. Jadi memang proteksi itu seringkali berjalan beriringan dengan healing. Nah, itulah kenapa ketika Mbak Wira
sendiri ritual gitu ya, kemudian diperiksa oleh pakar sketsa ya seringkali healing itu memang berjajar dengan proteksi. Alasannya jelas, ketika ingin healing dilakukan maka proteksinya juga harus eee, dilakukan juga gitu. Ini sama seperti kalau kita pembersihan area. Pembersihan area itu ada proteksinya ya. Jadi dibersihkan dulu areanya baru diproteksi, jangan kebalik. Kalau diproteksi dulu baru dibersihkan, biasanya kodam-kodam atau jin-jin ya, jin-jin liar yang ada pada area itu nggak bisa keluar. Akhirnya terkunci di situ. Nah, beda dengan healing. Kalau healing proteksinya duluan, baru setelah proteksi disembuhkan gitu ya. Ini ya sebenarnya Mbak Wira dapat dari pengalaman ya. Nggak ada teori yang mengatakan hal semacam itu secara baku atau pakem, nggak ada. Ini Mbak Wira dapatkan dari pengalaman. Ada orang atau klien datang dalam kondisi sakit, ya diproteksi dulu baru disembuhkan. Kalau disembuhkan nggak diproteksi, dia akan terkena serangan lagi. Sehingga ya seolah-olah kayak sia-sia ya proses penyembuhan yang kita lakukan. Beda dengan rumah angker, tanah angker yang pengen dibersihkan jangan diproteksi dulu, bersihkan dulu. Setelah bersih baru diproteksi. Sehingga ketika udah bersih nggak ada jin-jin liar yang masuk ke dalam area yang sudah dibersihkan kayak gitu. Ya ini pengalaman aja. Nah, selain proteksi dan healing, nampaknya dia juga punya tuah dalam hal pengasihan ya, membuat orang lain mudah seneng kepada si pengguna kodam ini kayak gitu. Ini tuahnya sekilas karena memang proses ritual belum selesai. Nanti nampaknya kalau proses ritual sudah selesai, kita bisa menguak dengan lebih detail, lebih rinci kodam yang ada pada benda ini kayak gitu. Nah, kemudian untuk dampak negatifnya Mbak rasa tidak ada, ini white entitas, masuk kategori jin hutan ya, jin yang berasal dari hutan. Kemudian kalau untuk perawatan nggak perlu ya, karena memang ini proses ritualnya belum selesai. Tapi kalau misalnya Anda, "Mbah, sebenarnya apa sih perawatan yang baik untuk kodam?" Sebetulnya perawatan yang baik itu, adalah perawatan yang diberikan ya, melalui media-media yang digunakan untuk ritual. Seperti kalau Mbak Wira ritual menggunakan bukur maghribi, ya perawatan bagus juga dengan menggunakan bukur maghrib. Karena apa? Karena proses memanggilnya dengan itu. Maka kodam ketika dirawat dengan bahan yang digunakan untuk memanggil itu akan cocok gitu loh. Mbak juga menggunakan dupa gaharu. Maka ketika dirawat pakai dupa gaharu ya cocok gitu ya. Tinggal kitanya aja milih mau membakarkan bukur maghribi atau dupa gaharu. Kalau dari segi harga lebih murah dupa gaharu daripada bukur maghribi karena bukur maghribi itu mahal sekali, impor kan dia. Kalau dupa gaharu kan dibuat di Indonesia jadi lebih murah kayak gitu. Jadi itulah ya kisi-kisi ketika kita ingin memilih perawatan bagi sebuah entitas atau kodam, maka pilihlah bahan apa yang digunakan ketika summoning ya, proses pemanggilan kodam tersebut gitu. Kalau Mbak Wira sendiri lebih suka menggunakan dupa gaharu ya. Kenapa? Karena gaharu itu adalah aroma yang disukai oleh hampir sebagian besar entitas gaib ya. Oleh karenanya perawatan dengan gaharu itu kalau menurut Mbak itu sifatnya universal. Kayak kalau ada orang datang kita kasih teh. Ya hampir semuanya orang suka teh gitu loh ya. Atau kalau ada orang pengen makan kita kasih nasi. Karena apa? Karena semua orang suka nasi gitu. Kalau kita kasih burger belum tentu semua orang mau burger gitu kan. Kita kasih spaghetti belum tentu orang semua mau spaghetti. Kita kasih gorengan belum tentu semua orang makan gorengan. Tapi kalau nasi itu adalah makanan yang hampir semua orang doyan gitu loh. Nah, gaharu pun menempati posisi yang seperti itu gitu. Kemudian apabila prosesnya kurang, seperti apa sih Mbak proses yang kurang dari benda ini? Kalau menurut Mbak Wira, dari Mbak Wira melihat karakter energinya ya, ini yang kurang itu ada di finishing. Jadi kayak proses pengikatan perjanjian, kemudian kontrak bersama, bondingnya, kemudian penguncian akhir itu yang nampaknya di arah sana yang belum selesai. Nanti silakan Mbak Wira tunggu tanggapan dari Anda selaku pemilik benda ini. Silakan kalau ada yang kurang jelas nanti boleh ditanyakan. Terima kasih, selamat malam.